Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trader Stock ya. Balik lagi bersama saya Hadi. Kali ini kembali kita akan analisa saham IPO lagi. Seperti biasa ya, karena cukup banyak ya. Makanya seriesnya cukup banyak nih. Kita lihat semuanya mana yang bagus, nanti baru kita putuskan untuk buy sahamnya. Jadi jangan sampai kita buy itu kita nggak tahu saham apa, perusahaan apa, terus juga buy-nya tuh cip cup gitu ya, asal pilih gitu. Nah, jadi lebih baik dianalisa dulu. Kalau belum ngerti cara analisanya ya kalian tonton aja di sini, nanti di akhir ada kesimpulannya kalian buy atau tidak buy seperti itu. Oke, kali ini kita mau bahas PT Sinergi Multilestarindo ya, TBK atau dengan kode SMLE. Awas jangan sampai salah ya, karena ada Semil tuh ya yang udah listing tuh Semil SMIL dan ini ada SMLE. Nah itu PT Sinergi Multilestarindo. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe di YouTube kita. Nah, kalian juga bisa bantu follow kita nih di Instagram @traderstock.id buat dapetin informasi menarik lainnya. Kemudian kalian langsung aja join di Telegram channel kita ya, di Traderstock Channel, buat dapetin info market update dan watchlist saham menarik. Biasanya terupdate akan diupload di channel Telegram kita. Jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama, kalian join di sana dengan linknya ada di deskripsi. Nah, ini saya mau mengingatkan ya, sekali lagi tahun baru kita harus punya resolusi yang baru. Kalau tahun kemarin kita trading masih sendiri, tradingnya nggak punya mentor atau masih loss tradingnya, kalian join aja bareng sama kita nih. Silahkan buka akun KB Palburi Sekuritas lewat cabang Traderstock dengan minimal deposit 5 juta. Kalian sudah bisa mendapatkan banyak benefit. Semua benefit ini kalian bisa dapatkan secara gratis. Mulai dari rekomendasi saham, grup VIP, kalian bisa tanya apa, bisa ya konsultasi, bisa dapat Zoom edukasi dan yang lain, pokoknya banyak sekali ya. Jadi kalau kalian pakai akun sekuritas tapi sekuritas kalian nggak ngasih benefit sebanyak ini, ya tinggalin aja seperti itu. Jadi karena cukup disayangkan gitu ya. Jadi langsung aja daftar di nomor 0851 5855 0463 di WA admin kita, atau scan QR code yang ada di sini nih. Nanti langsung terhubung ke WhatsApp admin kita, nanti akan dibantu opening akunnya. Biasa opening akun membutuhkan waktu sampai 1-2 hari. Setelah opening akun jadi langsung kalian di-invite ke grup dengan masa aktif selamanya tanpa ada biaya sepeser pun, semuanya gratis. Kalian cukup trading di KB Palburi cabang kita seperti itu. Oke. Sebelumnya seperti biasa ya, disclaimer on dulu semua analisa ini. Jadi murni si pandangan pribadi penulis saja ya, berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki. Nah, semua data ini bersumber dari prospektus perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Kembali, investor harus berhati-hati terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan, dan setiap investor diwajibkan untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang digunakan. Semua rekomendasi ini bersifat sebagai informasi, bukan perintah beli atau jual. Nah, resiko dan keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi. Oke, kita lihat dari backgroundnya terlebih dahulu. Apa sih ini? Perseroan kalau berdiri pada tahun 2013 yang bergerak di bidang perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian, jasa, pembangunan, bengkel, dan pertanian. Cukup banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat kegiatan usahanya nih, kegiatan usaha utama perseroan ini nih, perdagangan bawa bahan barang kimia ya, barang kimia apa? Bahan perdagangan besar bahan dan barang kimia, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian, dan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan. Wah, seperti ini bahan pengawet kimia gitu ya. Emang di sini ada bahan kimianya nih. Dari sektornya masuk ke sektor basic material, subsektornya basic chemical. Oke, kita udah tahu nih sahamnya apa ya, apa intinya ini nih, barang-barang kimia. Lalu kita lihat dari sisi penawaran umum saham. Jumlah penawaran umum kali ini sebanyak 465 juta lembar saham ya, dengan persentasinya 20%. Nilai nominalnya wah murah nih, 10%. Wah, harga penawaran cukup tinggi, 175 sampai 190. Jadi modal 10 dijual 175 aja paling kecil, itu udah berkali-kali lipat. Lumayan. Total hasil penawaran umum ini perseroan akan dapat sebanyak 88 miliar ya, 88,4 miliar. Nah, di sini ada bonus waran ya. Perseroan juga menerbitkan waran sekitar 12,5% dengan penjatahan waran 2/1. Biasanya suka nih trader nih. Jadi sebagai pemanis ya, duit gratis ya. Kalau banyak yang bilang duit gratis dari waran. Kemudian saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfolio perseroan yang akan memberikan kepada pemegang haknya. Bagus, dari portfolio perseroan nih saham baru. Intinya ini garis bawah aja.
Jangan sampai lupa ya kalau IPO perseroan itu wajib mengeluarkan saham baru yang bagusnya. Tapi kalau pas IPO ternyata malah bukan perseroan kan nerbitin saham baru, malah pengendalinya jualan saham mereka, nah itu kurang bagus. Oke, kita lihat ya sisi dari struktur pemegang sahamnya di sini. Dari sebelum penawaran umum, sesudah penawaran umum, siapa sih pemiliknya? PT Sinergi Asia Corporindo ya, punya 96%. Yulia Rosalina, ini Ibu Yulia ya kalau nggak salah, 1,6, dan Tanti Royani ini punya 1,6 juga. Wah, sama nih. Ini pembagian sama masing-masingnya 30 juta lembar ya, 30 juta lembar, ini 1,8 lembar. Sudah penawaran umum, hasilnya seperti ini menjadi 77% masyarakat. Nah, di sini karena ada penawaran-waran, nah maka ya terdelusi lagi ya. Tapi dari sisi nominal tetap sama nih. Oke, jadi itu ya struktur pengendalinya PT Sinergi Asia Corporindo, hampir 70%. Ibu Yulia dan Ibu Tanti ini masing-masing 1,2. Oke, di sini kita baca ya, PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosalina dan Tanti Royani dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang dimiliki dalam perseroan sampai 8 bulan setelah pernyataan pendapat menjadi efektif. Nah, ini ada masa periode lock up ya, bagus ya. Jadi mereka ini yang PT pengendalinya ini nggak boleh atau nggak bisa jualan selama 8 bulan semenjak listing. Kalau listing Januari berarti nanti bisa berjualan di bulan ke-9 ya. Oktober, November, Oktober, September lah ya, mungkin September, Oktober lah mereka bisa jualan. Bagus ya, dan periode lock up. Jadi nggak ada tuh guyuran terhindar dari guyuran hari pertama oleh pengendali. Kemudian penggunaan dana IPO-nya bisa kita lihat ya, sekitar 6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 bagian. Gudang khusus bahan baku bagus nih, 6 miliar buat beli gudang. Terus 3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan laboratorium research dan development perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif, dengan tujuan menunjukkan permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Oke, lumayan bagus juga. Sisanya masih banyak sekali ya. Tadi kan dengan kisaran mereka hampir dapat 88 miliar. Ini cuma 6 sama 3, mungkin sisa 80 miliaran lah ya, atau 79 miliar. Sisanya digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care, dan kosmetik ingredients serta. Oke, bagus sih, semuanya buat kerja, modal kerja mereka. Nggak ada yang untuk bayar hutang, bagus. Oke, kita lihat dari sisi laporan laba ruginya. Nah, di sini periode Desember Juni 2020. Nah, kita lihat dari sisi penjualannya dulu ya. Dari penjualannya dulu. Oke, per tahun 2020 sisi penjualannya sekitar 92 miliar. 2 miliar 2021 bagus nih, naik nih. Naik di 126 ya, 126,5 miliar. Bagus, naik. Peningkatan dari sisi penjualan. Kemudian 2022 naik lagi 144. Memang 2020 kan pandemi ya, agak turun di bawah 144 miliar. 144,2 miliar, bagus ya nih. Naik lagi. Naik. Nah, 2022 periode Juninya 61 miliar, periode tahun 2023-nya 92 miliar ya. It's okay, ini naik semua. Naik. Kemudian kita lihat laba bersihnya gimana, pendapatannya udah oke. Apakah labanya juga bagus? Di sini ya, laba komprehensif periode tahun berjalan. Kita lihat yang ini. Oke, per 2020 labanya itu 3,5 miliar aja ya. Berarti dari pendapatan tadi hampir semua. Berarti memang ininya banyak ya, beban usahanya. Karena dari berapa tadi kalau kita lihat dari 92 miliar pendapatannya semua dikurang-kurangnya sampai net bersihnya ini cuma 3,5 miliar. Itu memang berarti bebannya cukup banyak, besar nih. Terus 4,9 miliar di tahun 2021 dan tahun 2022 ini sekitar 5,9 miliar, naik 1 miliar ya. Ini bahkan nggak 1 miliar kurang naiknya. Tapi naik gitu, walau nggak banyak. 2022 1,3 miliar. Sebenarnya labanya nggak banyak, ini 2,2 miliar. Memang labanya sedikit ini. Pendapatannya sih oke ya, sampai ratusan miliar. Terus dikurang-kurangin labanya cuma ya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar nih paling besar ya di tahun periode Desember 2020. Tapi it's okay ya, masih profit
Profitnya juga naik terus sih, walau memang kecil naiknya. 3,5 ke 4,9, terus naik lagi ke 5,9. Terus periode Juninya 1,3 naik lagi ke 2,2. Lumayan lah. Nah, kita lihat dari sisi valuasinya. Valuasi harga IPO mereka di 175 sampai dengan range 190, dengan saham beredarnya ada sekitar 2,3 ya miliar lembar saham ya. PS-nya 2,3, 2,5, ROE-nya di 19%. Nah, PR-nya 73, 79, nah PBB-nya 14, 15 dengan market cap sekitar 407 miliar ya. Di sini 440 ya, nggak sampai 500, 400-an is oke lah. Lumayan. PB valuasinya lumayan mahal sih nih. Kalau dilihat ya dari ROE-nya 19, PBB-nya 14. Lumayan sih ya. Sekarang harga IPO-nya 175 sampai 190 ya, lumayan mahal sih. Lumayan mahal dari sisi valuasi. Nah, karena trader itu nggak peduli kalau mau trading jangka pendek ya, biasa valuasi kan nggak peduli. Nah, lebih peduli ke sini nih bagian underwater. Tapi kalau untuk investasi underwater ini nggak peduli biasanya. Mungkin lebih fokusnya ke valuasi, ke laporan laba ruginya kayak gitu. Kita lihat penjamin emisi efeknya itu EP atau MNC Sekuritas. Nah, selama tahun 2023 EP itu udah ngawal 3 sama IPO. Yang pertama Semil nih, kan yang tadi saya bilang ya, namanya agak mirip, pas banget dijamin sama EP juga. SMLE kalau yang sekarang. Dia berhasil arah 2 kali. Nah, tapi yang jelek di MSI nih ARB 5 kali, dan ya Udang close hijau berhasil naik. Walau Udang waktu itu perusahaannya jelek nih, saya baca karena dia kan Udang Paname ya. Turun terus ya, labanya tuh turun, bahkan dia nggak profit, tapi dia masih close hijau, masih bagus sih. Memang dari sisi ini EP ya agak kurang bagus ya, tapi ya it's okay lah, ini netral aja kalau saya bilang. Bagus, relatif bagus sih nah ini perdana mereka 2024 ya, ngawal SML. Semoga aja kayak Semil ya, bisa arah minimalnya 2 kali itu udah bagus. Nah, jadwal IPO mereka di masa penawaran umum 15-22 ini udah lewat ya. Nah, kita masih bisa pesan di tanggal 2-8 Januari. Perhatikan tanggalnya nih. Untuk penjatahannya ada di tanggal 8, lalu distribusi saham di tanggal 9, dan tanggal listing di BI tanggal 10. Itu tanggal-tanggal penting yang harus dicatat kalau mau beli saham SMLE. Oke, itu aja untuk pembahasan SMLE pada video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Next bahas sama IPO apa lagi, tulis di komen. Kesimpulannya apakah buy atau enggak? Karena ada bonus waran, biasanya trader suka. Yang underwaternya juga nggak terlalu buruk, tapi nggak terlalu bagus juga, sedang aja lah ya. Dari sisi valuasi juga mahal, valuasi mahal. Dari kinerja keuangan ya lumayan sih, nggak jelek-jelek banget, masih bisa. Ya mungkin menarik untuk di buy, tapi perhatikan porsinya aja kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye bye.